kelas online Torah ini, merit daripada pembelajaran Torah ini, biarlah ini juga bisa menjadi merit untuk kita semua, untuk seluruh komunitas Bnei Noah Indonesia, seluruh keluarga daripada komunitas Bnei Noah Indonesia, pasangan masing-masing, anak masing-masing, orang tua masing-masing, ya, bila mana mereka mungkin dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, kiranya Hashem memberikan kesembuhan dengan segera, refuah selaimah. Dan bila mana ada yang membutuhkan mungkin perbaikan parnasa atau membutuhkan pekerjaan, biarlah kiranya Hashem juga menuntun sebagai merit daripada pembelajaran Taurat yang sudah kita lakukan setiap minggu, setiap hari Sabtu, bersama dengan kita semua dan juga bersama dengan Rabbi Cohen. Baruch Hashem. Ya, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita dengan konsep-konsep yang di luar Taurat, dan kita akan bawa konsep itu, kita terangi dengan terang Taurat, dan sebetulnya ketika konsep tersebut diterangi dengan Taurat itu sebetulnya kayak apa gitu kan. Nah, yang pertama, sebagai lanjutan atau topik pertama kita malam ini, saya akan membahas dan kita semua akan bersama-sama membahas tentunya Bapak sekalian, sebuah konsep di luar Taurat yang berkata bahwa ataupun sebuah konsep yang umum dan mungkin juga dianggap kebenaran, itu adalah menjadikan mujizat itu sebagai landasan kebenaran, ya. Mungkin kalau saya sih nggak asing dengan konsep ini. Saya termasuk yang ada di dalamnya gitu kan. Kayaknya itu kalau nggak kalau ada mujizatnya itu berarti ini yang paling benar. Nah, inilah yang merupakan landasan kebenaran. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ketika dan masih cukup sering terjadi dan masih cukup sering ditanyakan. Ketika ada orang yang mencoba untuk memahami Taurat, memahami Yudaisme, memahami Bnei Noah gitu kan, yang mereka tonjolkan dan cukup sering yang mereka bawa itu adalah ada mujizat nggak di sana? Bagaimana? Kalau di sini kan ada ini. Kalau di sini kan mujizatnya begini, orang sembuh, orang sakit sembuh segala macam seperti itu. Ya, jadi dijadikan landasan mujizat gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah. Lalu yang berikutnya adalah menjadikan mujizat itu sebagai bentuk perkenanan Tuhan, ya, bentuk perkenan Tuhan. Jadi kalau makin banyak mujizat itu artinya boleh dikatakan, wah, Tuhan itu makin berkenan ini. Tuhan itu makin dekat ini. Buktinya banyak mujizat gitu. Nah, nanti kita akan lihat ya sebetulnya apa sih yang dikatakan mujizat ini. Nah, ya. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita mau secara objektif membaca, nggak perlu belajar terlalu dalam gitu ya, sampai harus menggali Talmud, sampai harus menggali, nggak perlu lah. Kita cukup dengan mungkin versi terjemahan yang ada saja. Kalau kita lihat di dalam kitab Yahudi yang versi terjemahan pun gitu ya, dalam bahasa Indonesia, kita bisa menemukan bahwa bangsa Israel sendiri tidak hidup mengandalkan mujizat gitu loh. Nggak hidup mengandalkan mujizat. Bangsa Israel bahkan harus disuruh masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, kita ingat dari padang gurun gitu ya, bangsa Israel harus masuk ke tanah Kanaan, dan jelas sekali Taurat menjelaskan bahwa ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ya, mana itu berhenti turun. Ya, kita tahu mana itu adalah roti yang turun dari surga yang diberikan oleh Hashem gitu ya, sebagai makanan buat mereka selama mereka di padang gurun, dan air yang mengikuti mereka selama 40 tahun di padang gurun, sumber air yang mengikuti mereka itu pun berhenti. Kenapa? Karena mereka sudah mulai masuk kepada fase yaitu mengelola bumi, mengelola tanah. Tidak lagi mengandalkan, dan memang tidak boleh senantiasa mengandalkan mujizat, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Makanya ketika bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, langsung oleh Yosua, ya, apa yang dilakukan? Bagi-bagi tanah.
Suku Yehuda kamu di sini ya. Suku Isakar kamu di situ, Zebulon kamu di sini, Efraim di sini, Manasye di sini, dan segala macam suku Dan ya, dan semuanya. Lewi kamu nggak punya tanah, mohon maaf karena kamu sudah dipilih untuk menjadi apa namanya yang melayani di Beit Hamikdash, kan seperti itu ya. Tetapi suku-suku lainnya mereka bagi-bagi tanah. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya terserah, silahkan. Kalian mau bercocok tanam silakan, kalian mau menjadi menggunakan tanah itu untuk menjadi tanah peternakan, silakan juga. Artinya apa? Mengusahakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi anehnya itu yang disukai itu oleh kebanyakan orang ya, dan termasuk saya dahulu gitu ya. Sesuatu yang berbau-bau wah kayaknya itu apa ya ya mujizat gitu kan, sesuatu yang supranatural gitu kayaknya ya, keren sih. Tapi nanti kita akan melihat, saya mau malam ini kita memiliki pemahaman yang benar terkait mujizat ya, dan kita bisa menghargai mujizat dengan baik, menghargai dengan tepat seperti yang Hashem inginkan Bapak Ibu sekalian. Oke? Dan berikutnya, kalau kita mau jujur juga, kalau kita mau objektif dengan diri kita sendiri, coba silakan lihat deh. Dari nabi-nabi yang ada, dan bahkan kita semua tahu bahwa nabi-nabi Israel itu jumlahnya ribuan ya, Bapak sekalian. Jadi bukan hanya yang ada di dalam yang tercatat di dalam kitab Tanakh saja. Nabi-nabi Israel itu ribuan. Dan lebih banyak nabi yang tidak melakukan mujizat, Bapak Ibu sekalian. Lebih banyak. Karena nabi, definisi dari nabi itu adalah kepanjangan mulut Hashem. Ya, nabi itu tuh fungsinya adalah mengajar dan menegur, ya, sebagaimana yang diberikan oleh Hashem. Ya, itu fungsinya nabi. Lalu mujizat itu apa dong? Mujizat itu adalah kalau memang Hashem ingin dia apa namanya melakukan mujizat, Hashem akan perlengkapi, kalau enggak ya enggak gitu loh, seperti itu. Nah, kadang-kadang konyol gitu ya Kak, sampai sempat bikin yang namanya apa karunia nabi. Salah satunya membuat mujizat, membuat kesembuhan. Itu aneh banget gitu loh. Ya, jadi sangat-sangat tidak sesuai gitu, Bang. Ataupun juga bisa melihat masa depan gitu. Itu namanya paranormal. Karena nabi itu tidak perlu itu bukan syaratnya. Ya, nabi itu syaratnya tidak harus bisa melihat masa depan. Kenapa? Karena tergantung Hashem gitu kan. Kalau Hashem mau berikan sebagai dia itu diberi anugerah, dan cara untuk menyampaikannya itu adalah caranya itu memang harus dengan menggunakan masa depan, sebagaimana Daniel, sebagaimana Yesaya, do it gitu kan. Tetapi bila mana tidak ya nggak apa-apa juga, itu tetap nabi juga gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi esensi dan memang fungsi daripada nabi itu adalah kepanjangan mulut Hashem, ya kan, untuk menegur, untuk mengajar. Nah, makanya itu harus dipahami seperti itu ya. Nah, jadi malam ini saya harap setelah selesai sesi ini kita dibersihkan lagi pemahaman kita terkait dengan mujizat, dan kita bisa menghargai dan memahami juga mujizat yang sesuai dengan definisi mujizat tersebut, sesuai dengan apa yang Hashem inginkan itu seperti apa gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, menurut Taurat, apa sih yang menjadi menjadi mujizat itu? Definisi mujizat itu apa? Ya, itu yang harus kita pahami kan. Jadi dengan pemahaman ini dan itu yang dari versi ini dan itu banyak banget itu, kita harus punya pemahaman yang benar sehingga kita nggak bingung. Sehingga kita juga bahkan bisa pertama buat diri kita sendiri memiliki fondasi yang berdiri, yang kuat, kokoh. Dan bahkan kita nggak perlu terombang-ambing, dan bahkan kita bisa memberikan pemahaman yang benar terkait dengan mujizat-mujizatan seperti ini, gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas sebentar lagi nih Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas dalam pemahaman kita malam ini adalah pembelajaran Torah kita malam ini adalah apa itu mujizat, gitu kan? Lalu apa fungsi mujizat? Iya dong, karena gini, senantiasa selalu seperti sebagaimana diajarkan oleh
para rabi dan juga senantiasa kita pahami bahwa Hashem itu bukan apa namanya, sebuah atau seorang pribadi yang iseng gitu ya. Ya udah aku bikin mujizat gitu kan. Ya kenapa ya? Ya nggak tahu sih, yang iseng aja gitu kan. Itu bukan Hashem gitu. Pasti ketika sesuatu terjadi di bawah kolong langit ini, ketika sesuatu terjadi itu pasti ada tujuan, itu pasti ada maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Itu yang harus kita pahami dan senantiasa demikian ya. Dan alasannya mengapa Hashem melakukan mujizat, ya kan? Itu yang harus kita pahami juga, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar step by step apa itu mujizat gitu kan. Lalu apa fungsinya dan kenapa Hashem melakukan. Oke. Kita akan bahas step by step. Yang pertama adalah definisi mujizat menurut Taurat itu apa, gitu kan? Nah, yang pertama perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian, keseluruhan alam semesta ini adalah mujizat. Itu yang perlu kita pahami. Keseluruhan alam semesta ini. Kenapa keseluruhan alam semesta ini adalah mujizat? Karena dari tidak ada atau ex nihilo menjadi ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini adalah mujizat kategori pertama. Bayangkan kita itu tadinya nggak ada, ya. Bayangkan bukan hanya kita, tetapi keseluruhan jagat raya ini tadinya tidak ada, lalu Hashem ciptakan menjadi ada. Bukankah itu mujizat, Bapak Ibu sekalian? Ya, kita memang tidak terlibat dan kita memang tidak mengalami ketika proses penciptaan itu terjadi. Tapi dengan fakta bahwa kita ini adalah dan keseluruhan jagat raya ini adalah ex nihilo, tadinya tidak ada, lalu menjadi ada karena diciptakan oleh Hashem, kita harusnya sebagai manusia yang punya akal sehat, sebagai manusia yang memiliki dikaruniai akal untuk berpikir, kita harusnya bisa mengambil kesimpulan dengan segera bahwa ini adalah mujizat. Ya kan? Ini adalah mujizat, Bapak Ibu sekalian. Keberadaan kita ini adalah mujizat. Oke, kita kita tidak mengalami proses penciptaan mula-mula, tetapi proses kelahiran kita, ya, itu bisa kita ada di dunia ini, bisa kita hidup di dunia ini, itu kan sesuatu yang mujizat juga kan, bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan dan bahkan bukan sesuatu yang bisa kita buat, kita rekayasa sendiri. Manusia mulai mencoba merekayasa dengan bikin cloning apa segala macam. Sebagaimana yang pernah saya katakan, Bapak Ibu sekalian, mungkin akan berhasil di bagian-bagian kehidupan selain daripada manusia. Kenapa? Karena manusia itu spesial, dia punya neshama. Dia punya bagian dari Hashem yang mana hanya Hashem yang punya gitu kan. Tetapi mungkin kalau tumbuhan mungkin bisa gitu kan. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pahami bahwa ini adalah mujizat kategori pertama yang harus kita senantiasa sadari. Oh iya, keberadaan kita di dunia ini, eksistensi daripada seluruh dunia ini itu adalah mujizat dan kategorinya adalah kategori yang pertama. Oke? Saya harap di sini kita bisa paham ya. Selanjutnya, berikutnya, setelah Hashem menciptakan dari ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, lalu Hashem menetapkan pola dan aturan dalam ciptaan. Ada musim, ada siklus angin, mohon maaf ini salah ketik, kebanyakan G-nya. Ada siklus air, ya kan, air mengalir ke sini. Kalau kita lihat samudra raya itu ada siklusnya, yang mana dia bisa menggerakkan plankton, ya kan? Lalu ada tempat-tempat tertentu yang mana plankton itu berkumpul sehingga ikan itu berkumpul di situ. Itu kan ada siklus-siklusnya ya. Lalu detak jantung manusia yang dekat dengan diri kita sendiri nih, di dalam tubuh kita, detak jantung kita. Ya kan? Lalu refleks nafas manusia, ya kan? Dan pergerakan planet serta benda-benda langit lainnya. Atau kita kenal itu semua dengan siklus alamiah, Bapak Ibu sekalian. Ini juga adalah mujizat, ya.
Selain daripada siklus alamiah, Hashem juga menciptakan alam semesta ya dengan sifatnya masing-masing. Kalau logam itu keras, kalau api itu panas bisa membakar, kalau air itu ada sifatnya cair gitu kan, bisa mengalir, dan mengalirnya itu dari yang tempat tinggi ke tempat yang rendah, ada gravitasi. Nah, ini semua ini adalah mujizat kategori kedua Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan sifat alamiah ataupun siklus alamiah. Nah, tetapi karena ini sifatnya berulang gitu kan, kayak musim. Berulang kan, habis hujan panas. Kalau di Indonesia, habis hujan musim panas, habis musim hujan musim panas. Kalau di negara yang memiliki 4 musim, senantiasa musim itu ada 4 gitu kan. Musim panas, musim dingin, musim panas, setelah itu musim dingin. Oh, musim gugur dulu ya. Musim gugur, lalu musim dingin, habis musim dingin lalu musim semi, lalu musim panas lagi. Gitu aja terus kan. Matahari juga sama, dan bulan kan terbit pagi hari gitu kan. Kalau di negara yang dekat dengan ekuator, selalu terbitnya itu dan terbenamnya itu diprediksi antara jam 6 pagi sampai jam 6 malam gitu kan, petang gitu kan, cuma geser-geser beberapa menit saja karena dekat dengan ekuator gitu kan. Tapi itu boleh dikatakan senantiasa ada. Detak jantung manusia juga kan, kita nggak khawatir ya kan, kita nggak perlu kayak apa ya, kayak handphone gitu perlu di setup dulu. Oh, kalau nanti saya tidur nanti di setup juga biar detak jantungnya tetap ada. Kita nggak perlu gitu kan. Kita tetap tidur aja, detak jantung tetap ada walaupun kita nggak sadar. Begitu bangun, detak jantung mengikuti. Oh, ini orang sudah bangun, sudah mulai beraktivitas, maka detak jantungnya akan perlahan-lahan lebih cepat sedikit mengikuti ritme daripada kegiatan, gitu kan? Nah, itu semua itu sesuatu yang menurut ilmu pengetahuan adalah siklus alamiah atau sifat alamiah. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, ini semua juga adalah mujizat. Sekarang kalau saya tanya, apa jaminannya ketika sekarang ini kan sudah gelap ya. Di waktu Indonesia Barat ini sudah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, ya kan, 7.30. Di waktu Indonesia Timur sudah 2 jam lebih cepat, ya kan? Sudah pukul 9.30. Apa jaminannya, Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti jam 6 pagi besok di waktu masing-masing itu matahari akan kita lihat kembali, dan matahari akan muncul lalu terus sampai tengah hari lalu akan terbenam lagi. Apa jaminannya? Nggak ada kan? Kita nggak punya jaminan apa-apa. Tapi kita tahu bahwa itu akan terus berlangsung. Nah, sebenarnya ada kekuatan, ada pribadi yang mengatur itu semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia berhenti mengatur, maka berhentilah semuanya. Detak jantung kita juga demikian. Apa yang menjadi jaminan ketika kita tidur, detak jantung kita tidak ikut berhenti? Ikut tidur juga ini jantung, gitu kan? Apa jaminannya? Nggak ada kan? Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita memahami Taurat, kita tahu bahwa ini ada sebuah pribadi, ada satu pribadi yang mengatur sehingga detak jantung saya, detak jantung Bapak Ibu sekalian tetap bisa ada walaupun tidur, gitu kan? Nah, ilmu pengetahuan sebut ini sifat alamiah atau siklus alamiah. Tetapi Taurat mengatakan bahwa ini semua adalah karena pengaturan Hashem. Karena Hashem tidak berhenti berfirman. Makanya pernah saya jelaskan kan bahwa keseluruhan alam semesta ini ditopang oleh Hashem. Ditopangnya oleh apa? Karena dia tidak berhenti mengucapkan 10 ucapan terkait dengan penciptaan dunia ini. Ya, jadi 10 ucapan pertama di dalam kitab Bereshit, Bapak Ibu sekalian, yang jadilah terang, segala macam semua itu, sampai dikatakan selesai, itu tidak berhenti diucapkan oleh Hashem. Jadi Hashem itu bukan berkata jadilah terang, terus dia diem gitu. Wih, terang jadi ya. Enggak seperti itu. Tetapi dia senantiasa terus mengucapkan seluruh kalimat-kalimat ucapan
yang akhirnya dampaknya adalah membuat keseluruhan alam semesta ini tetap ada sampai dengan kita, termasuk dengan diri kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Hashem berhenti berfirman, artinya keberadaan kita ini akan kembali kepada ex nihilo. Bukankah keberadaan kita dengan sifat alamiahnya itu juga adalah mujizat, ya kan? Matahari yang terbit dan tenggelam, detak jantung kita yang senantiasa berdetak, itu adalah mujizat, Bapak Ibu sekalian. Air yang senantiasa menutupi lautan tetapi tidak bisa tidak sampai bisa melampaui daratan, itu juga mujizat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu mujizat level atau mujizat kategori yang kedua. Nah, mujizat pertama dan mujizat kedua ini kita itu dikatakan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah take it for granted. Kenapa? Karena kita lihat sudah biasa gitu, Bapak Ibu sekalian. Kita ngelihatnya biasa banget gitu ya. Setiap hari kok begini. Setiap hari matahari terbit, matahari tenggelam. Setiap hari kita lihat kalau air itu pasti ya sifatnya cairan gitu kan. Senantiasa akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau api itu sifatnya panas, biasa gitu kan. Padahal sebetulnya itu adalah mujizat. Saya beri contoh, ada sebuah pengajaran yang luar biasa sekali terkait dengan mujizat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu, bangsa Israel itu kan 40 tahun di padang gurun. Betul ya? 40 tahun di padang gurun dan mereka mendapatkan mana dari surga, ya kan, turun dari langit. Setiap malam itu ada embun turun, dikatakan demikian kan. Lalu begitu matahari terbit besok paginya itu embun berubah menjadi seperti butiran-butiran biji-biji seperti itu sebesar biji ketumbar, lalu mereka kumpulkan bangsa Israel dan itulah menjadi makanan mereka. Oke? Nggak bisa bercocok tanam di mana namanya di padang gurun. Ya, bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, ya kan, di mana mereka ketika mereka mau makan di Mesir mereka harus masak, harus giling tepung, harus ambil sayuran, harus goreng telur, lalu mereka lihat di padang gurun ada mana turun dari langit. Itu mujizat, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Buat kita juga iya. Karena kita kalau kita makan lapar, minimalnya kita harus masak Indomie, rebus Indomie ya kan? Kalau nggak ada makanan lain gitu kan. Nah, tetapi kalau bayangkan bagi orang Israel ya, karena mereka hidup di padang gurun kan 40 tahun. Mereka itu juga beranak pinak Bapak Ibu sekalian. Di padang gurun itu mereka bukan berarti mereka diem aja bengong aja gitu. Enggak, mereka juga tetap melakukan kehidupannya secara normal dan beranak pinak. Sama, mereka juga punya keturunan. Bayangkan bagi keturunan bangsa Israel yang lahir di padang gurun, dari lahir ceprot mereka sudah melihat mana, sampai dengan mana itu terus mereka berdewasa, mereka kan mereka di padang gurun 40 tahun ya. Jadi mereka akan bisa melihat mana itu puluhan tahun. Dan orang-orang atau anak-anak Israel, anak-anak Yahudi yang lahir di padang gurun dengan melihat mana sebagai makanannya, mereka udah tidak menganggap itu mujizat. Kenapa? Ya mereka tahu itu makanan mereka kan. Mereka pikir ya makanan yang normal itu seperti ini. Makanan yang manusia hidup itu seperti ini. Dulu nggak ada internet, ya kan? Dulu nggak ada boro-boro internet, telepon aja nggak ada. Jadi mereka pikir keseluruhan dunia itu kayak gitu kan? Buat orang-orang yang lahir di padang gurun nih, ya. Nah, itu analogi yang sangat bagus buat diri kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita sudah melihat sesuatu itu selalu seperti itu, ya kan? Matahari setiap pagi timbul, setiap malam tenggelam, ya, seperti itu terus gitu kan. Kita pikir ya normal, ya udahlah begitu aja kan. Tidak ada sesuatu yang spesial gitu kan. Nah demikian. Padahal sebetulnya di balik itu semua ada sebuah mujizat yang luar biasa yang Hashem kerjakan sehingga keteraturan itu tetap berjalan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah mujizat kategori yang kedua. Ya, jadi sampai dengan titik ini saya harap Bapak Ibu sekalian bisa paham dan bisa mengerti dan bisa menghargai bahwa keberadaan kita di dunia ini termasuk alam semesta ya. Kalau masih ada angin berhembus, kalau matahari masih timbul tenggelam, itu juga mujizat. Dan kita harus paham itu semua karena Hashem yang senantiasa berfirman, Bapak Ibu sekalian.
Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kepada kategori mujizat yang paling rendah, yaitu kategori mujizat yang ketiga, yang adalah Hashem bisa merubah secara sementara sifat dan keberadaan dari ciptaan. Contohnya yang paling gampang adalah laut yang terbelah, ya kan? Laut itu air. Air itu senantiasa menutupi, gitu kan? Tidak pernah air itu bisa seperti tembok keras. Seperti itu. Sifatnya nggak demikian, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Hashem bisa merubah secara sementara sifat dan keberadaan dari ciptaan. Ya. Jadi boleh dikatakan itu tidak ex nihilo. Ketika laut terbelah itu tidak ex nihilo, tetapi Hashem menghendaki pada saat di mana peristiwa Exodus itu terjadi, tanggal sekian, jam sekian, air kamu berubah, sifatnya berubah sebentar ya, dari yang tadinya cair bisa di spot tersebut, di titik tersebut kamu bisa menjadi seperti tembok. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, inilah nature ataupun juga inilah bagaimana Hashem bekerja ketika dia melakukan mujizat level yang ketiga. Dia merubah sifat dan keberadaan. Keledai Bileam yang berbicara. Keledai itu nggak akan pernah bisa ngomong. Sampai kapanpun nggak akan bisa ngomong, ya kan? Tetapi khusus saat itu dan khusus keledainya Bileam, Hashem berkata dan berfirman dan berkehendak, kamu bisa ngomong sebentar. As simple as that. Nah, tetapi buat kita manusia, menurut pemandangan kita sebagai manusia, yang dua pertama ini kan biasa, senantiasa terjadi. Tetapi yang ketiga, walaupun levelnya paling rendah, buat kita aneh, ya kan? Air kok bisa ini ya tegak, nggak tumpah nutup begitu lagi. Itu sesuatu yang luar biasa. Betul. Tetapi pahami Bapak Ibu sekalian, itu justru mujizat yang paling levelnya paling rendah. Ya, karena sifatnya bukan ex nihilo. Ya, sifatnya itu adalah yang sudah ada, hanya dirubah sifat dan keberadaannya. Seperti itu. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mujizat menurut Taurat. Nah, sesuatu yang diagung-agungkan oleh orang yang tidak mengerti Taurat itu pada hakikatnya adalah mujizat kategori ketiga, mujizat kategori yang paling bawah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita sudah paham. Sekarang apa gunanya mujizat gitu kan, dan apa yang bisa kita pelajari, karena sebetulnya kalau kita bisa simpulkan Bapak Ibu sekalian dari semua pembahasan kita malam ini sampai dengan saat ini, bahwa setiap saat, setiap detik keseluruhan semesta ini adalah mujizat, ya. Dengan mujizat kategori pertama sebagai mujizat terbesar karena ex nihilo Bapak Ibu sekalian, ya. Itu ex nihilo itu udah paling luar biasa lah gitu kan. Ada sebuah joke sebelum kita masuk ke topik berikutnya. Ada seorang ateis gitu kan. Ini namanya ya joke lah ya, namanya juga bukan ini nggak kejadian, ya hanya cerita. Ada seorang ateis ketemu sama Tuhan dan dia bangga banget. Tuhan, aku nggak butuh engkau. Ateis tapi bisa ketemu Tuhan dan dia bisa ngobrol. Anyway, namanya juga joke gitu kan, namanya juga cerita saja gitu ya. Lalu Tuhan berkata, oh gitu, kenapa kamu nggak butuh aku? Karena aku sudah bisa menciptakan. Lihat, aku sudah bisa bikin manusia. Oh iya, mana manusianya? Oh itu, oke. Oke, kalau gitu Tuhan bilang kalau gitu tunjukkan kepadaku gimana kamu menciptakan manusia. Oke, no problem. Aku juga bisa kok, dan bahkan bahannya juga sama seperti ketika engkau menciptakan yang ditulis di dalam Taurat. Apa itu bahannya, kata Tuhan? Dari tanah. Oh gitu. Nah terus sekarang mana tanahnya? Oke, nih lihat ya, Tuhan, aku akan praktekkan di hadapanmu bagaimana aku menciptakan manusia dengan tanah. Oke, silakan, kata Tuhan. Lalu si ateis itu ngambil tanahnya. Nih, ini tanah kan? Iya, Tuhan bilang. Tuhan akhirnya ketawa aja gitu kan. Kamu tahu itu tanah punya siapa? Ateisnya itu bilang, ya tanah itu aku ambil dari sana. Iya, itu punya siapa dan siapa yang buat itu tanah.
gitu kan. Ateisnya mati kutu, ateisnya nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Karena Tuhan bilang ya kalau kamu mau menciptakan setidaknya ya ciptakan tanahmu juga, ciptakan bahan-bahanmu juga gitu. Kita nggak bisa kan. Artinya ex nihilo itu nggak bisa gitu kan. Kalau walaupun manusia dengan hebatnya, walaupun manusia dengan teknologi canggihnya, manusia itu hanya bisa mengubah esensi daripada apa yang sudah ada. Besi dirubah, ditempa menjadi sendok lah, pedang lah, itu. Tapi tidak, bahan awalnya manusia nggak bisa menciptakan. Oke, nah jadi mujizat pertama ini, kategori pertama ini adalah mujizat terbesar dari ex nihilo. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas lebih dalam terkait dengan mujizat kategori ketiga ini. Kita harus lebih paham lagi apa sih ini, apa maksudnya, kenapa Tuhan itu juga mau mengintervensi alam, ya kan? Karena bisa kita katakan bahwa kategori ketiga ini Tuhan mengintervensi alam, kan? Air yang tadinya seperti itu harus tiba-tiba bisa jadi kayak tembok. Itu kan mengintervensi. Kenapa? Gitu ya. Ini yang akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang perlu kita pahami dari mujizat kategori ketiga adalah definisinya dahulu. Yang pertama adalah definisinya. Mujizat itu bahasa Ibrani-nya adalah nes. Dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata nes, gitu ya. Nah, lalu makna harafiah daripada nes itu adalah sesuatu yang dinaikkan, sesuatu yang dinaikkan, diangkat ke atas, gitu ya. Nah, makanya tiang bendera itu ya, tiang bendera itu, kalau sekarang ini mungkin di rumah Bapak Ibu sekalian juga sedang menaikkan bendera seperti di depan rumah saya karena menyambut 17 Agustus kemerdekaan bangsa kita. Tiang bendera itu juga bisa disebut sebagai nes. Ya, karena sesuatu yang dinaikkan itu adalah nes, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau mujizat itu seperti itu kan artinya berarti bahwa ada kalau kita ngomong mujizat itu adalah nes, sesuatu yang dinaikkan. Lalu apa dinaikannya bagaimana? Contohnya kalau kita ngambil contoh Laut Merah yang terbelah, ya kan, dalam peristiwa Exodus itu dinaikkan yang seperti apa gitu kan? Apa sih makna daripada dinaikannya seperti itu? Oke, nah jadi kita akan bisa mengerti makna daripada dinaikkan itu dari fungsinya. Nah, sekarang fungsi dari mujizat itu adalah mengarahkan fokus manusia dengan benar, gitu ya, mengarahkan fokus manusia dengan benar, yaitu lihat ke atas ada Hashem yang menguasai alam semesta. Itu fungsinya. Kita balik kepada contoh Laut Merah. Saat itu keadaannya adalah bangsa Israel terjepit, ya kan? Bangsa Israel ada di padang gurun lalu berkemah di hadapan mereka itu adalah Laut Merah, di belakang mereka itu adalah pegunungan padang gurun, tetapi satu-satunya jalan di mana kalau mereka balik kembali untuk menjauh dari Laut Merah adalah pasukan Firaun yang datang dengan sangat menggebu-gebu dan sudah berniat untuk menghabisi bangsa Israel. Itu kan keadaannya. Sehingga boleh dikatakan bangsa Israel adalah saat itu sedang terjepit. Situasi dan kondisinya demikian. Secara alamiah tidak mungkin, ya kan? Laut, mereka nggak punya kapal, mereka nggak punya perahu bahkan. Mereka mau bagaimana menyeberanginya? Nggak ada. Dan kalaupun ada, apakah cukup untuk menampung jutaan manusia yang ada di situ? Secara alamiah tidak mungkin, ya kan? Gunung juga tidak mungkin. Mau diratakan atau mau dibagaimanakan, nggak mungkin juga, gitu kan? Jalan yang satu-satunya jalan ditutup, pakai apa? Gitu kan? Apakah mereka sanggup manusia meruntuhkan gunung itu lalu memblokade jalan sehingga bangsa Mesir tidak bisa menyerbu bangsa Israel? Tidak mungkin. Nah, di sini yang Hashem inginkan adalah kamu bangsa Israel jangan tenggelam di dalam yang alamiah saja. Artinya gini, jangan
melihat sesuatu itu yang alamiah saja, tapi kamu harus lihat bahwa ada Hashem yang di atas itu semua. Ya, sama seperti pemahaman yang diberikan oleh Rabbi Cohen, Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu yang lalu, ya, bahwa semakin manusia itu terlibat dengan alam, Hashem itu semakin tertutup, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi fungsi daripada mujizat ini adalah manusia itu dikembalikan fokusnya bahwa alam semesta ini tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi alam semesta ini ada yang mengatur, ada yang memiliki kuasa di atasnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Itulah yang artinya dinaikkan. Kenapa Hashem buat mujizat seperti itu? Contoh yang lainnya lagi juga adalah ketika bangsa Israel melakukan kesalahan sampai harus dipagut oleh ular, dan Musa membuat ular tembaga dan dinaikkan ke atas. Yang namanya adalah Nehustan, ya kan? Nah, fungsinya apa? Bukan ularnya yang menyembuhkan, bukan, tetapi si bangsa Israel itu dialihkan kembali fokusnya, lihat bahwa itu Tuhan, di balik ini semua itu adalah Tuhan. Itu pentingnya Bapak Ibu sekalian. Jadi fungsi dari mujizat adalah mengembalikan fokus manusia bahwa kepada Tuhan. Jangan tenggelam dan jangan patah arang terkait dengan alam, situasi, kondisi yang menutupi kita. Baik secara negatif maupun secara positif, Bapak Ibu sekalian. Artinya, ketika kita sudah menguasai dunia yang secara positif, ya, ketika manusia itu sudah bisa menguasai dunia, itu jangan berkata bahwa wah aku nih kekuatanku, jangan. Balik kembali fokusnya kepada Hashem lah yang menjadikan ini semua. Seperti itu loh Bapak Ibu sekalian. Itu fungsi daripada mujizat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua fungsinya adalah alat komunikasi, ya, untuk menyatakan bahwa Hashem lah yang mengatur alam semesta. Zaman dahulu tidak ada ilmu pengetahuan. Zaman sekarang kita punya ilmu pengetahuan. Kita bisa mengerti, kita bisa melihat bahwa oh bagaimana alam semesta ini bekerja, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu menyerap nutrisi dari tanah, lalu bagaimana itu dirubah menjadi makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Itu kita bisa lihat dengan ilmu pengetahuan sekarang. Zaman dulu nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dari itu zaman dahulu Hashem harus menggunakan alam untuk berkomunikasi dengan mereka. Intinya itu. Oke? Ini bukan alat bukti perkenan Hashem kepada seseorang atau suatu bangsa. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Sama sekali bukan. Contohnya tadi sudah saya sebutkan bahwa Bileam itu kan nabi yang jahat, ya kan? Bileam itu nabi yang jahat. Tetapi tetap Hashem memberikan mujizat, melakukan mujizat kepada dia. Bukan berarti Hashem berkenan kepada Bileam, kan? Tidak. Tetapi memang pada saat itu cara komunikasi antara Hashem dengan manusia itu seperti itu, gitu kan? Nah, sekarang ini makanya kalau kita lihat sekarang mujizat itu sudah bahkan hampir boleh dikatakan hampir nol mujizat terbuka gitu ya. Mujizat yang besar gitu kan, hampir nol. Kenapa? Ya karena udah beda zamannya, dan sekarang kita sudah memiliki teknologi, kita sudah ada hal lain. Nanti kita akan bahas sebentar bahwa kenapa Hashem seolah-olah menghentikan mujizat level ketiga ini, kategori ketiga ini, Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, tapi yang jelas yang kita perlu pahami, ini mujizat itu bukan alat bukti perkenan Hashem, bukan sama sekali. Justru Hashem itu adalah ingin berkomunikasi, itu aja, gitu kan. Nah, masalahnya yang sering disalahpahami itu adalah dijadikan sebagai alat perkenan, gitu kan. Wah, makin banyak mujizat berarti makin berkenan sama Hashem. Wah, itu salah. Itu salah. Sama sekali salah, tidak sesuai dengan Taurat. Oke? Lanjut. Nah, ilmu pengetahuan saat ini membantu manusia, ya, melihat sesuatu yang tidak biasa, yang secara kilas terlihat biasa, yang tadinya kelihatan ya sudahlah, alamiah begitu kan, tapi dengan bantuan ilmu pengetahuan kita bisa mengerti oh ada keteraturan di sini, sehingga kita bisa mikir jagat raya yang sedemikian besar ini, seluruh objek angkasa itu berputar-putar tapi nggak pernah tabrakan,
galaksi kita saja, galaksi Bima Sakti, Milky Way, itu kan ada matahari, ada di matahari ada yang berputar, yang memutar ke matahari itu bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Lalu ada di bumi itu juga punya bulan, planet lain juga ada bulannya, bahkan ada yang bulannya 1, 2, 3. Lalu ada meteor pula, tapi nggak pernah tabrakan. Ya kan? Di situ dengan ilmu pengetahuan itu bisa mikir siapa yang ngatur ya. Nah, itu. Intinya itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa menemukan sebuah kuasa satu pribadi yang mengatur itu semua. Intinya sih ke situ sebetulnya. Oke? Nah, dengan dimandatkannya Taurat kepada Bani Israel atau orang Yahudi di Sinai, itulah metode komunikasi Hashem dengan umat manusia yang terbaik yang Hashem tetapkan. Nah, ketika Taurat itu sudah diberikan, maka itulah komunikasi Hashem dengan umat manusia yang terbaik. Maka dari itu sampai dengan sekarang Taurat sudah ada, ya kan? Bukan sudah ada, dari dulu juga ada. Taurat itu sudah dimandatkan dan terus dijagai, maka komunikasi antara manusia dengan Hashem, Hashem dengan manusia adalah melalui Taurat. Yaitu dengan cara lakukan Taurat, belajar Taurat, lakukan mitzvah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak lagi dengan mujizat-mujizat seperti itu. Oke? Nah, sekarang lalu mungkin ada yang bertanya, kalau begitu gimana dong kalau ada orang yang nggak percaya Taurat segala macam, kok bisa melakukan mujizat apa segala macam, kok gimana ya? Nah, disinilah sebetulnya Bapak Ibu sekalian sebagai bukti bahwa yang paling belakang ini ya dikatakan dengan dimandatkannya Taurat kepada Bani Israel gitu kan, maka komunikasi Hashem dengan manusia itu adalah melalui Taurat. Nah, ini dicatat sendiri di dalam kitab Devarim, kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang kelima, ya. Jadi kita semua tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kitab Ulangan, kitab Devarim ini itu dituliskan oleh Musa ketika peristiwa Sinai sudah selesai. Ini ketika bangsa Israel itu hampir masuk ke tanah perjanjian, ya kan? Artinya peristiwa mandat Taurat itu sudah selesai dilakukan. Bangsa Israel sudah sempat berputar-putar selama 40 hari. Artinya apa? 40 tahun. Artinya Taurat sudah selesai dimandatkan kepada bangsa Israel. Dan ini yang dikatakan oleh Hashem melalui Musa terkait dengan metode komunikasi dan terkait dengan mujizat atau apapun yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Kita baca ya. Saya akan membaca langsung dari terjemahannya saja biar cepat. Kita nggak akan baca bahasa Ibraninya. Ayat yang pertama dikatakan, semua yang aku perintahkan kepadamu, yaitu ini Musa yang ngomong kepada bangsa Israel kan, artinya semua perintah Taurat itu kepadamu untuk kamu lakukan dengan hati-hati, janganlah kamu tambahi atau kamu kurangi daripadanya. Artinya Taurat itu sempurna, Taurat itu kekal, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi, bahkan tidak boleh ditambah atau tidak dikurangi. Itulah pedoman, itulah yang menjadi tuntunan hidup yang sempurna yang Hashem berikan kepada bangsa Israel dan kepada seluruh umat manusia. Diajarkan oleh bangsa Israel. Itu artinya. Sampai dari sini paham ya? Taurat. Ini Musa bicara mengenai Taurat. Lanjut ayat yang kedua. Jika ada yang bangkit dari antaramu, seorang nabi, atau seorang pemimpi yang bermimpi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, pemimpi yang bermimpi itu bukan berarti tukang mimpi, bukan berarti tukang tidur gitu, bukan. Artinya dia itu memiliki karunia, bila dia itu bisa berkomunikasi dan mendapatkan sesuatu yang ilahi dari mimpi. Itu artinya, ya. Termasuk ke dalam sini itu berarti kategori paranormal, hal-hal seperti itulah gitu kan, orang-orang yang demikian ya. Atau seorang pemimpi yang bermimpi dan ia memberikan kepadamu tanda dan keajaiban. Nih ya, nanti tandanya begini nih. Dalam tanda petik nubuat. Ya, gitu kan. Nanti akan ada keajaiban begini nih. Nah, lalu bagaimana? Apa yang Taurat katakan? Lanjut ayat yang ketiga. Lalu tanda dan keajaiban yang dia ucapkan kepadamu itu terjadi.
Jreng, terjadi Bapak Ibu sekalian. Setelah terjadi dan ia berkata, marilah kita pergi kepada Elohim lain yang kamu tidak tahu sebelumnya. Dan marilah kita menyembahnya. Jadi dia menggunakan kekuatannya dan karunia-Nya itu untuk melakukan atau untuk memberikan tanda-tanda dan untuk melakukan keajaiban-keajaiban, dan terjadi. Hashem katakan dan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah terjadi dia berkata, nah, kamu lihat, kamu percaya? Mari kita menyembah Elohim lain yang tidak kamu kenal, yaitu Elohim yang tidak dituliskan di dalam Taurat. Nah, ini. Lalu apa kata Hashem di dalam Taurat? Janganlah kamu dengarkan perkataan nabi itu atau si pemimpi itu. Lalu kita protes. Loh, kalau dia ternyata bukan dari engkau, Hashem, kenapa engkau izinkan itu berhasil? Kenapa engkau izinkan mujizatnya itu terjadi? Kenapa tanda-tandanya muncul? Benar kejadian. Karena Hashem Elohimmu sedang menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu benar-benar mengasihi Hashem Elohimmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua ini kembali kepada free will. Semua ini kembali kepada kehendak bebas. Artinya hati-hati. Hashem akan izinkan orang-orang siapapun itu yang di luar Taurat untuk membuat mujizat. Hashem akan izinkan tanda-tanda dan keajaiban itu muncul di luar Taurat. Untuk apa? Untuk mengujimu. Untuk apa? Agar kita bisa tetap menjalankan free will. Bayangkan, kalau mujizat, kalau tanda-tanda dan keajaiban itu hanya terjadi di dalam Taurat saja, hanya terjadi di dalam bangsa Israel dan kita terjadi di dalam Bani Noah, tidak ada yang namanya free will, Bapak Ibu sekalian. Semua orang akan tahu, oh yang benar itu. Atau boleh dikatakan, oh iya berarti Tuhan mengizinkan mujizat hanya ada di sana. Artinya mujizat itu hanya ada di artinya perkenan Tuhan hanya ada di situ, ya kan? Tapi tidak. Nah, ini makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah gunakan mujizat sebagai bukti perkenan Tuhan. Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan juga mengizinkan mujizat bahkan didapatkan dari jalan-jalan yang tidak sesuai dengan Taurat. Tuhan juga izinkan bahkan mujizat dilakukan oleh orang-orang yang bahkan membenci Taurat, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, jangan jadikan mujizat sebagai tolok ukur kebenaran. Jangan jadikan mujizat sebagai tolok ukur orang itu berkenan kepada berkenan atau tidak. Karena mujizat juga diizinkan terjadi di luar Taurat, Bapak Ibu sekalian. Demi free will. Ya, di sini jelas Taurat berkata, kamu nggak usah pusing. Artinya kalau dibahasakan dalam bahasa yang sederhana ya Bapak Ibu sekalian, jangan berpatokan kepada mujizat. Berpatokanlah kepada apa yang diajarkan Musa. Berpatokanlah kepada Taurat. Ya. Karena ketika dikatakan di sini kan, kalau si nabi yang melakukan mujizat itu berkata, mari kita pergi kepada Elohim lain yang tidak kamu ketahui sebelumnya, itu yang tidak ada di dalam Taurat, gitu kan? Jangan kamu dengarkan. Seperti itu. Ayat terakhir, kamu harus mengikuti Hashem Elohimmu, takut kepadanya, melakukan perintahnya, mendengarkan suaranya, menyembahnya, dan bergantung kepadanya. Ini yang Hashem inginkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang Hashem inginkan. Jadi jangan sekali lagi kalau di luar Taurat itu begitu kan, atau mungkin ketika kita ditanya-tanya gitu ya. Nah itu kan kalau di sini kan ada mujizat, kalau di sana mujizatnya apa? Kasih yang ini, fakta ini. Jangan sekali-kali menggunakan mujizat sebagai landasan kebenaran. Nggak bisa. Taurat sudah menjelaskan. Akan diizinkan oleh Hashem ada mujizat yang di luar Taurat. Oke, baik, demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung daripada pembahasan Taurat kita. Semoga dengan ini kita bisa lagi bisa lebih lagi membuat konsep yang benar di dalam pikiran kita,
ya. Jadi kita nggak usah pusing lagi. Kalau ada mujizat terjadi di sana, ada mujizat terjadi di situ, ya biarkan saja, ya kan? Kalau memang Hashem izinkan itu terjadi, akan terjadi kok. Kalau Hashem nggak izinkan, nggak bakal terjadi kok, itu aja. Seperti itu, ya. Dan faktanya di sini, sebagaimana dikatakan di dalam Taurat, dalam kitab Devarim, pasal 13, bahwa mujizat itu bisa terjadi, bahkan dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian.